Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran manhaj kita. Sudah sampai ciri yang kedua, ciri manhaj atau pengikut para salafus saleh, yaitu syiaruhum al-ittiba'. Syiar mereka adalah al-ittiba', mengikuti. Jadi kalau kata Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zubaid, dalam hal ini beliau berkata, at-taslimu lis-sunani la tu'arid bi ra'yi wa la tudafi bil biqiyasin. Jadi berserah diri terhadap sunnah, terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tidak membantah sunnah tersebut dengan akal pikiran kita dan dengan qiyas. Jadi kalau pikiran kita berselisih dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kedepankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita membantah sunnah tersebut dengan akal kita. Jadi karena akal kita lemah, maka kita ketika sunnah itu bertentangan dengan pemikiran kita, maka tinggalkan pemikiran kita dan kita kedepankan sunnah. Wa ma ta'awwalahu minha salafus salih ta'awwalna. Dan seluruh apa yang ditakwilkan, apa yang dijelaskan oleh para salaf, para sahabat, maka kita meyakini atau memahami apa yang para sahabat fahami, apa yang para sahabat jelaskan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma amilu bihi amilnahu. Dan seluruh apa yang para sahabat amalkan, maka kita amalkan. Wa ma tarakuhu taraknah. Dan apa yang para sahabat tinggalkan, maka kita juga tinggalkan. Wa ma yasa'una an numsika amma amsaku. Dan kita hanya bisa memegang teguh apa yang para sahabat pegang, yaitu pemahaman mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nattabi'uhum fima bayyanu, dan kita mengikuti para sahabat atau kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Wa naqtadi bihim fi mastanbatu wa ra'awhu fil hawadis. Dan kita mencontoh mengikuti para sahabat dari apa yang telah mereka keluarkan dari hukum-hukum yang terjadi dalam dunia ini. Jadi kita mengikuti manhaj salaf. Para salaf mengikuti apa, kita ikuti. Para salaf meninggalkan sesuatu, maka kita tinggalkan juga. Wala nakhruju an jama'atihim fi makhtalafu fihi aw fi ta'wilihi. Wa kullu ma qadimna dzikrahu fa huwa qaulu ahli sunnah. Ini semua perkataan ahli sunnah wa a'immatin nas fil fiqhi wal hadis ala ma bayyanahu wa kullu qauli Malik. Terus kalau kata Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah atau ibn Abi Zamnain rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Quran. Jadi sunnah itu, hadis adalah dalilul Quran, penjelas dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sunnah itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa annaha la tudriku bil qiyas wa la tu'khadhu bil uqul. Jadi qiyas dan akal ini tidak bisa memahami apa yang ada di dalam ajaran, apa yang ada di dalam syariat. Karena Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis, tidak boleh ditafsirkan oleh qiyas, oleh akal pikiran kita. Wa innama hiya fil ittiba'i lil a'immati wa lima masya alaihi jumhur ahadihil ummah. Dan kita hanya bisa mengikuti para a'immah, para salaf, dan apa yang jumhur ulama lakukan. Wa qad dzakarallahu ta'ala aqwaman ahsana sana alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji
orang baik telah memuji kaum dalam firman-Nya, faqala wa basyir ibad, dan berikanlah kabar gembira bagi hamba-hamba alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, adalah mereka yang mendengarkan perkataan kemudian mereka mengikuti perkataan yang paling baik. Fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti perkataan yang paling baik adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amara ibadahu faqala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dijelaskan oleh hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis lurus, kemudian menyuruh kita untuk mengikuti garis lurus ini. Kemudian menggaris dari sebelah kanan dan kiri dari garis lurus ini garis-garis yang banyak. Wa hadhihi subul. Jadi ini adalah jalan-jalan, dan di setiap jalan tersebut ada setan yang menyuruh untuk datang ke setan tersebut. Jadi jalan itu jalan menuju kesyirikan, menuju kebid'ahan, menuju kemaksiatan. Jadi di ayat ini wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan para setan, fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertakwa, kita harus mengikuti jalan yang lurus dan menghindari jalannya para setan. Qala Abul Madzfar As-Sam'ani. Ini diulang lagi perkataan Abul Madzfar As-Sam'ani. Inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaih. Kita diperintahkan untuk berittiba', untuk mengikuti jalan para salaf. Wa nudibna ilaih, dan kita dianjurkan untuk mengikuti para salaf. Wa nuhina 'anil ibtida'i wa zujirna anhu. Kita dilarang untuk berbuat bid'ah. Wa si'aruhum ahli sunnati wal jamaah ittiba'uhum bisalafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats. Kita syiar ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti para salaf saleh dan meninggalkan seluruh yang bid'ah. Terus Qawamus Sunnah Al-Asbahani berkata, siapa nama asli Imam Al-Asbahani? Ismail. Kata beliau, wa yanbaghi lil mar'i an yahdhara muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa sunnatu innama huwa hiya tasdiqu li athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarki mu'aradatiha bi kaifi wa lima. Ini udah kita jelasin. Wal kalamu wal khusumatu fid din wal jidal muhdatsun wa huwa yuqi'u syak. Jadi berkata dengan kaifa dan lima, kenapa hikmah dari diwajibkan salat, kemudian bertanya-tanya tentang hikmah, kemudian berjidal, berdebat, ini hendaknya untuk kita hindari karena bisa yuqi'u syak, bisa menyebabkan dalam hati kita ini terdapat syak, keraguan, fil qulub wa yamna'u min ma'rifatil haqqi was-shawab. Walaisal ilmu bikathrati riwayah wa innama hiya huwal ittiba'u wal isti'mal yaqtadi bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilul ilmi wa man khalafa as-sahabah wat tabi'in fa huwa dhalun wa in kana katsirul ilmi. Jadi yang berilmu itu bukan yang banyak amalannya, akan tetapi yang berilmu itu adalah orang yang beramal meskipun amalannya sedikit,
atau ilmunya sedikit tapi sesuai dengan sahabat dan tabi'in. Seperti itu, bukan orang yang ilmunya banyak tapi apa yang diamalkan itu menyelisihi para sahabat dan tabi'in. Mungkin sampai di sini karena kebanyakan yang kita bahas juga itu adalah pengulangan dari mu'alif. Dari sini qala Abul Madzhafar As-Sam'ani sampai walaisal ilmu bi kathrati riwayah ini udah kita jelaskan, ini hanya murajaah. Adapun yang lainnya yang sebelumnya kita pembahasan baru ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa difahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.